Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo-Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda karena hari ini saya spesial mendatangi dan menjumpai studio sekaligus rumahnya Mas Samudro. Sama Samudro ini sebetulnya seorang maestro seni lukis batik. Cuma beliau ini kemarin saya dengar sempat sakit, dan sekarang ini saya dengar beliau juga muncul semangat lagi untuk terus berkarya. Selamat berjumpa Pak Samudro. Ya, selamat berjumpa Pak Sargo. Mas Samudro, ini saya sengaja menjumpai Anda di kawasan Taman Sari ya. Ya. Saya ingin bertanya kepada Anda, terakhir Anda berkegiatan seperti apa Mas dalam hal seni lukis batik ini? Terakhir, sebetulnya nggak ada terakhir. Ya. Ya, terakhir itu ya karena ada banyak dari COVID itu loh. Ya. Dari COVID itu mungkin agak berkurang. Ya. Terus COVID sudah mulai agak reda. Ya. Ya mulai agak sisilah kok sidik-sidik atau mulai bikin lagi Ya. batik-batik itu. Terus apa ya, memang besek batik itu sekarang sulitnya itu bukan penjualan atau gimana, tapi sulitnya dari senimannya sendiri. Kalau orangnya rajin, orangnya refleks, mungkin ya nggak keset. Ya. Nah itu saya kira tetap aja jalan. Tapi karena sekarang itu kan banyak seniman batik sudah yang berusia. Ya. Jadi lanjut usia yang kalau usia sudah 50 tahun ke atas itu biasanya agak terlambat. Ya. Tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu tuh ada orderan misalnya 100 lukisan itu bisa sampai 1 minggu, paling lama 2 minggu. Tapi kalau sekarang itu emang agak menurun sekali. Menurunnya apa ya, kita sudah sedikit nggak kuat, meripatnya juga nggak begitu awas. Terus kendalanya tuh cari tukang batik. Cari tukang batik yang muda-muda sulit ya. Sekarang sulit, di samping sulit mahal aja dicari sulit. Nah itu, jadi sekarang itu kalau untuk bikin kayak store-storan kayak balik-balik komersil itu kayaknya tuh sudah kayak nggak mencukupi. Nah, kecuali yang agak sedikit eksekutif, agak seniman sedikit gitu. Tapi ya sekarang tuh workshop batik aja yang menurun banyak. Karena turisnya ya cenderung larinya di Bali. Terus sekarang juga banyak saingannya yang caranya tidak wajar. Saingannya itu justru saingan sama printing. Nah, bukan saingan sama batik, itu nggak apa-apa, tapi saingan sama printing. Kalau dulu orang mau jagong, orang mau hajatan tuh dia pakai yang namanya batik jarik atau apa itu sangat bangga sekali. Tapi sekarang mau beli jarik, mau bikin jarik juga mahal, bikinnya juga lama. Nah itu kendalanya. Terus bagi para pengrajin ya itu kendalanya, pembuangannya sangat sulit. Ya. Jadi sekarang tuh tergantung, kalau dari toko-toko, dari galeri-galeri itu masih mau beli tapi jumlahnya sedikit. Kalau sekitar 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu kita pesanan itu nggak pernah berhenti. Jadi sekarang bikin 50 ini belum selesai, udah ada kain lagi masuk, bikin lagi, ini terus nggak pernah pakai berhenti. Nah tapi sekarang ini bisa bikin istirahatnya 1 minggu bisa bikin 5 aja, itu sudah bagus. Nah itu 5 pagi pesanan. Tapi kalau orang yang bisa gambar, yang tahu batik, saya kira nggak ada matinya. Karena apa ya, cuma kalau saya terbentur usia tadi sudah agak sedikit melemah mungkin ya, tidak power seperti dulu lagi. Tapi masih senang batik, masih banyak senang. Dan saat ini juga buka, ini ada toko batik di dalam ini punya karya saya. Ya mugi-mugi tetap batik itu tetap apa ya, lancar, tidak ada matinya. Nah, semangat aja, percaya diri, terus jangan bilang batik mati, batik itu nggak akan mati. Karena itu budaya dari leluhur, sampai kapanpun hidup terus, cuma ganti waktu aja. Nah, Oke Pak Samudro, sementara sampai di situ dulu, nanti lain waktu saya akan datang lagi. Nanti saya akan mengeksplor warung batik Anda ini. Terima kasih Mas Samudro. Terima kasih sama-sama. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo-Nugroho mundur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo-Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa. Gini-gini. Ya.
Ini ya kemarin aku pandang ini Pak Ismoyo. Oke.